Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, kakak absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Ini kelas 10. Wah. Oke, kakak absen ya, Abdul, Aska, Alfia. Oke, hari ini kita akan belajar materi apa? Yang tahu? Beruang. Oke, sebelumnya kita belajar materi apa? Kemarin sama kondus. Terakhir kemarin? Wadih. Wadih. Paham semua? Alhamdulillah paham. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita mau belajar materi, kita geser. Kalau kemarin udah ke statistik, berstatistik, kenal median, modulus, kuartil. Nah, sekarang kita ganti materi lagi. Namanya peluang. Oke, kakak mau tanya nih ke kalian tentang ini, ada kaitannya sama materi peluang ya. Kalian pernah nggak main lempar koin? Nah, Biasanya untuk apa kayak gitu? biasanya main game kan. Main game ya, lempar koin. Main basket juga biasanya lempar koin ya. Like. Nah, kalau misalnya main lempar koin itu apa aja sih hasil yang bisa muncul dari lempar koin? Gambar Angka atau Gambar. Nah, kalau misalnya kalian main ular tangga, alatnya itu apa namanya? Dadu. Dadu. Nah, kalau dadu sendiri itu peluang kecilnya itu apa aja? Angka. Angka 1 sampai 6. Nah, dari yang teman-teman udah sampaikan tadi itu secara nggak langsung masuk ke pengertian peluang. Nah, jadi di sini ada yang bisa menunjukkan peluang itu apa. Gak apa-apa, berpendapat aja. Menurut kalian itu peluang itu apa? Kalau yang tadi ada hasil yang muncul jadi apa? Tadi kakak ada tanya kayak gitu kan? Berarti menurut kalian sendiri peluang itu apa? Katakan ya. Muncul dari hak yang bisa. Ya, satu. Selanjutnya ada yang mau berpendapat? Oke, benar ya yang disampaikan sama satunya tadi mengenai peluang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian. Nah, harapannya setelah kalian belajar mengenai peluang kejadian, kalian bisa menentukan kemungkinan dari suatu peristiwa yang bisa terjadi. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya tadi ada melempar koin, ada melempar dadu, bisa juga pun, kemudian bisa ya frekuensi cuaca bisa, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, selain menentukan peluang itu sendiri, peluang kemungkinan kejadian itu kalian harapannya bisa menghitung seberapa besar kemungkinan dari peristiwa terjadi dan membandingkan supaya kalian bisa mengambil keputusan. Ya. Nah, sebelum belajar peluang, kita itu belajar dulu yang namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel itu apa sih, Kak? Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan, ya, semua kemungkinan dari peristiwa. Lalu yang kedua kita belajar tentang titik sampel. Titik sampel itu adalah masing-masing dari hasil tersebut. Nah, berarti kalau kesimpulannya dari sini kita belajar peluang itu nggak cuma menghitung, tapi juga bermanfaat dan tanpa kita sadari sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kakak punya PowerPoint ya.
Nah, kita lanjut ya. Di sini untuk menunya itu ada pendahuluan, tujuan pembelajaran, materi, ada tonton video, latihan, dan ini untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di buku. Itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ruang sampel dan titik sampel dari berbagai peristiwa kontekstual. Lalu yang kedua, di situ ada siswa mampu menentukan dan menghitung berulang suatu kejadian berdasarkan ruang sampel. Yang ketiga, ada siswa mampu menganalisis dan membandingkan peluang dari berbagai kejadian. Kita masuk ke materi. Nah, di sini ada komiknya nih. Coba di sini atas nama siapa aja boleh menentukan. Satria, Lutfi, dan Tessa. Oke, boleh lanjut ke depan ya. Ayo. Semangat ya. Untuk ada waktu. Ayo, sampai di Satria, Lutfi, dan Tessa. Ini sekarang nggak langsung dan kita kejadian programnya. Oke, yang pertama nih dimulai dari Satria belum. Nah, dari Satria. Menurut kalian nanti siapa yang ditunjuk bicara buat maju ke depan? Ngomong-ngomong soal kemungkinan, itu pas banget sama materi kamu hari ini. Serius. Jadi berulang itu soal sudah kemungkinan sesuatu terjadi gitu ya. Iya, kayak siapa yang mengambil depan itu punya peluang masing-masing. Makanya nanti kita belajar tentang ruang sampel dan titik sampel biar bisa ngitung peluang dengan benar. Ya, juga kalau pas kejadian hari-hari kayak gini. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, jadi langsung aja ya bahas ke apa itu peluang. Tadi kan kita sudah tanya, tadi berapa Satria apa? Peluang? Terjadinya Oke, ternyata benar ya. Jadi peluang itu merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Oke. Nah, yang pertama di sini kita mau bahas ruang sampel dan titik sampel. Jadi kita bisa perhatikan di sini ya. Pelambungan dadu bermata 6, kemungkinan mata dadu muncul seperti berikut. Nah, ini mata dadunya ya. Ini juga sudah buat filmnya. Buat tadi malam ya. Ini ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk kemungkinan dari semua kemungkinan mata dadu yang akan betul yaitu ada 1 sampai 6. Itu disebut ruang sampel. Lalu mata dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut titik sampel. Jadi titik sampel merupakan semua anggota dari ruang sampel. Untuk mata dadu 6 berarti titik sampelnya ada berapa aja? Angka 2, 4, dan 6 gitu. Jadi bedanya ruang sampel dan titik sampel itu paham? Paham. Nah, selanjutnya di sini untuk cara menentukan ruang sampel. Nah, jadi di sini buat mata uang pertama dan di sini mata uang kedua. Jadi misalnya kita melemparkan koin
kedua, kita bisa menggunakan metode pohon faktor. Nah, sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadiannya. Oke, sebelum ke peluang suatu kejadian, untuk peluang sampel dan titik sampel yang udah kakak sampaikan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Paham? Oke, kalau paham semua, kita lanjut ke peluang suatu kejadian. Menentukan nilai peluang suatu kejadian pada percobaan matematika. Rumusnya apakah ini bentuknya? PA adalah peluang kejadian A, dan MA-nya itu adalah banyak anggota A. Kalau NS-nya itu adalah banyak anggota S, anggota sampel yang berapa. Oke, di sini untuk contoh soal yang kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, berarti untuk NS-nya berapa? NS kan tadi sudah seluruh sampelnya kan? Karena tadi ada 2 dadu, berarti 6 dikali 6. Hasilnya 3. Nah, tadi mintanya apa? Muncul kata dadu pertama 4. Nah, kayak di sini yang diambil adalah 4,1, 4,2, 4,3. Nah, berarti MA-nya itu berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluang muncul kata dadu pertama 4 itu adalah MA-nya kita masukkan 6, NS-nya kita masukkan 36. Jadi sama dengan 1/6. Jadi peluang muncul kata dadu berkata 4 adalah 1/6. Atau artinya peluang kejadian 1 dari total 6 kemungkinan. Jadi Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dalam pemecahan masalah nyata. Pengenalan tokoh. Siap berangkat, Madonna? Siap, ayo. Madonna. Pintar dong, aku belajar banyak dari kamu. Bisa aja kamu Incun. Incun. Hai Incun. Wow, kalau kamu tanya gini, kita bisa cari di kelas 10 loh. Iya betul dong, tapi aku gak tahu caranya. Gini loh Incun, jumlah siswa di kelas kita kan ada 50. Nah, jumlah keseluruhan siswa di sekolah kan ada 100. Berarti 50 anak di kelas kita dibandingkan 100 anak di sekolah kan? Berarti berapa peluang kita dapat kuliahnya Incun? Oh iya, aku tahu 50/100 kan? Dan kalau disederhanakan jadinya setengah. Jadi, peluang kelas kita bisa dapetin hadiah pertama itu setengah dong. Iya Incun, jumlah kelas kita 50, kalau dalam peluang berarti banyaknya anggota. Dan biasanya kalau di rumus disebut NA. Nah, kalau jumlah keseluruhan siswa 100, itu disebut banyaknya seluruh kejadian atau 0 sampai Jun. Biasanya dikatakan NS. Oh, berarti bisa disimpulkan rumus peluang NA per NS dong. NS itu yang sampel, yaitu banyaknya anggota. Nah, kalau NA-nya berarti anggota dari ruang sampelnya. Iya, Incun, benar. oke, sampai sini udah paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Dari peristiwa yang dialami siapa tadi karakternya? Incun. Incun, ada yang bingung. Satunya yang cowok? Cewek. Karena tadi kita sudah nonton video dan kalian sudah paham semua ya. Jadi sudah selesai. Itu ada yang bisa kakak sampaikan mengenai peluang kejadian. Oke, di sini kakak punya LKPD yang dikerjakan secara kelompok ya. Jadi untuk kelompoknya kakak bacakan
aku juga sama Mama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami ini ingin mempresentasikan hasil dari bagian KKPD Tampilan dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Wiraida, absen 31. Satu per dua kali. Ya, cukup. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata salah perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.